seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Kiranya di hari yang baru ini, saudara-saudara mengalami bahagia dari Tuhan. Dan saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera kepadamu saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dikatakan begini saudara-saudaraku. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Demikian saudara-saudaraku. Ada satu filosofi yang mengatakan di dalam komunikasi terkadang yang penting bukan apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakan, saudara-saudaraku. Ajaran Paulus kepada Timotius yang masih muda, supaya dia sebagai seorang pelayan Tuhan bersikap jangan marah, dan selanjutnya jangan suka bertengkar, tetapi harus hidup dengan ramah terhadap semua orang. Saudara-saudaraku, yang dikatakan pertengkaran itu adalah bagian dari kelemahan diri karena tidak sanggup menerima perbedaan yang ada. Yang dikatakan kelemahan dalam hal komunikasi itu menunjukkan ego diri kita sendiri tanpa mau menerima perbedaan pola pikir, sudut pandang dari orang lain. Inilah yang sering mengakibatkan pertengkaran terjadi. Memaksakan kehendak sendiri, melihat apa yang kita katakan itulah yang menjadi kebenaran kepada orang lain. Pikiran kita itu menjadi kebenaran bagi orang lain. Sehingga orang yang tidak menerima apa yang kita pikirkan atau katakanlah berbeda dengan pikiran kita, itu yang sering membuat kita marah. Jadi ini juga terkadang sering terjadi dalam kehidupan, di dalam kehidupan sosial. Sehingga apa? Pertengkaran demi pertengkaran menjadi sebuah kegelisahan di dalam kehidupan saudaraku. Terlebih hamba Tuhan Timotius diajarkan supaya dapat menguasai dirinya, supaya dia tidak dikuasai oleh emosinya, tetapi dia melihat dari kacamata Tuhan semua atau apa yang dia dengarkan dan apa yang dihadapi, supaya dia terima dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan melaluinya hati yang bersih, pikiran yang tenang, dia dapat menjawab sesuatu, merespon sesuatu dengan penuh keramahan. Saudara-saudaraku, kesanalah kita mau membangun dan menyampaikan firman Tuhan, Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan. Pertengkaran hindarilah, karena tidak ada buah yang dihasilkan oleh pertengkaran selain daripada sakit hati dan memisah dengan orang lain. Hidup seperti ini adalah tidak baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga misi kita kadang menjadi gagal karena kita tidak melakukan komunikasi yang ramah terhadap sesama. Oleh karena itu, bagaimana kita menyampaikan, menyalurkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan? Benar bahwa firman Tuhan itu harus kita beritakan saudara-saudaraku, harus kita nyatakan saudara-saudaraku sebagai sikap iman kepada kita. Tetapi dalam menyampaikan ini tidak terlepas dari bagaimana cara kita beretika, membangun etika di dalam menyampaikan firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan saudara-saudaraku, ramahlah terhadap semua orang. Dengan keramahan itu yang kita harapkan orang lain dapat menerima Injil Tuhan, orang lain dapat mengalami pembaharuan budi dari Tuhan. Dan demikian saudara-saudaraku, Injil itu menjadi Injil sukacita bagi semua orang. Tuhan memberkatimu saudaraku di dalam melakukan seluruh aktivitas. Mari berkomunikasi dengan sikap yang ramah terhadap satu dengan yang lain. Karena yang kita menangkan adalah iman kita. Injil Tuhan Kristus diterima oleh semua orang sebagai jalan satu-satunya keselamatan bagi hidupnya. Itulah yang menjadi keselamatan saudara, keselamatan saya, keselamatan kita semuanya. Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh firman-Mu mengajarkan kami
untuk membangun komunikasi yang ramah terhadap sesama kami, mengkomunikasikan, menyampaikan firman Tuhan, Injil Tuhan kepada semua orang dengan sikap ramah dan santun. Dengan demikian, penerimaan setiap orang akan firman-Mu menjadi sukacita dalam kehidupannya. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, mereka yang akan melakukan aktivitas, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan mereka kegembiraan, dan biarlah hidup mereka dan aktivitas mereka Tuhan berkati, sehingga daripadanya hidup mereka mengalami bahagia yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku dalam hidup ini membangun komunikasi yang ramah